Halo Sobat Sabah, ketemu lagi. Hari ini kita ada kunjungan ke salah satu ghost house ada di Pantura. Kita kulik sedikit nanti evaluasi apa yang bisa dilihat di kandang ini. Kemudian masukan-masukan apa yang bisa kita sampaikan ke peternak untuk produksi yang jauh lebih baik. Ikuti. Uber kecil dari Big Dutchman. Kemudian controller menggunakan Vento seri 2. Oke ya. Jadi ini adalah controller seri Vento 2. Ini produk dari Big Dutchman. Controller itu variasinya tinggi sekali. Tapi kali ini kita membahas controller seri Vento 2. Kalau dilihat dari displaynya, ini touchscreen sama seperti Viper. Ini penyederhanaan dari Viper ya. Ini touchscreen, bisa dilihat di sini. Di sini ini ada nama kandang, ada umur, dari 9 itu umur. Di sini ada nama Vento, ini ada tanggal dan jam saat ini. Kemudian di sini kita lihat ada 4 tombol. Yang pertama gambar kunci, ini adalah untuk menu dari Vento ini. Ada gambar suara, ini adalah indikator untuk alarm. Ketika ada disfungsi di dalam, alarm akan menyala. Yang gambar bola dunia ini untuk mengetahui bahasa yang akan kita pakai, bahasa apa. Nah, sedangkan ini merah untuk kembali ke menu layar depan. Kemudian di bawahnya ini bisa di set sampai ke 5 ya. Ini baru muncul 4 tapi bisa ditambahkan ke 5 indikatornya. Ini suhu luar. Ini adalah require temp. Ini suhu di dalam kandang, ini menandakan kelembapan. Bisa dilihat lagi di baris kedua, tapi baris kedua juga relatif sama, tidak ada penambahan. Kemudian di sini ada indikator. Ini 1 sampai 10 harusnya ya. Ini dipakai 8 kipas, ini bisa sampai 10 kipas. Ini indikator kipas. Kemudian ini adalah indikator set point yang kita pasang, suhu yang kita pasang, diferensialnya ada di bawah. Steppingnya, step 1, step 2 dan berikutnya, ini adalah diferensialnya. Misalkan require, nanti saya jelaskan lebih lanjut aja. Ini adalah heater. Kemudian di paling kanan ada cooling pad. Kemudian cara set, contoh kita mau set require temp atau suhu yang kita kehendaki di dalam kandang. Ini tinggal di touchscreen. Ada 2 cara, satu dengan naik turun. Ini tinggal dinaik turunkan saja. Misalkan 9 hari, standar kita sebenarnya 28-29 bukan 30 ya. Tapi oke lah, ini misalkan 30. Kita saat ini set pointnya atau require tempnya ada 30 derajat. Kalau kita mau naik turunkan bisa dengan minus atau plus, atau dengan pencet ini. Nah, ini angka, kita tinggal masukkan saja angkanya berapa, 29 derajat atau 30 derajat dan seterusnya. Nah, kalau sudah oke, kita pencet yang hijau ini. Oke, misalkan. Nah, kembali ke pengaturan awal. Ini suhu pemanas. Ketika kita menghendaki require-nya 30 derajat, di sini di set pemanas di 29,5, artinya adalah ketika dia turun setengah derajat, pemanas akan menyala. Nah, otomatis dia tergantung nanti pemanas itu responnya itu sejauh mana. Kadang pemanas ada yang 0,3 di bawah set baru dia akan menyala. Artinya kita misalkan set 29,5, harus dicek di lapangan apakah di titik 29,5 ini pemanas menyala atau 29,2 baru dia menyala. Itu harus dicek di lapangan. Kalau 29,2 baru menyala, otomatis kita jangan set di 29,5, tapi kita 30 kurangi 0,3 saja sudah di set di sini, 29,7 misalkan. Artinya
pemanas atau dipasang 30, berarti turun 0,3 otomatis pemanas akan menyala. Kemudian di sini ada tanda grafik, ini menandakan bahwa kipas nomor 4 itu digunakan untuk intermittent. Ini intermittent, grafik pertama ini terhubung ke batch ya, curve time, jadi time graph ya. Time graph nanti ada di setelan di dalam, dari umur 1 sampai panen bisa dimasukkan require time-nya berapa. Ini ngeling ke situ. Dan ini harus dipasang. Oke. Untuk ini kipas pertama, kipas kedua, di sini saya kurang paham, tapi ini dua-duanya menggunakan intermittent. Jadi intermittent jalan 2. Harusnya normally kita minimum ventilasinya berapa, dipasang intermittennya di sini. Misalkan 30 derajat. Ini 30 derajat require time. Kipas pertama akan menyala misalkan di 31 derajat, berarti di kipas pertama itu di kipas kedua 31 derajat, kipas pertama di bawah 30 derajat. Artinya ketika suhunya belum 31 derajat maka akan berlaku intermittent. Di sini intermittennya 10%. Artinya apa? 10% dari 5 menit. Berarti 30 detik atau setengah menit nyala, sisanya off, mati. Nah, ini ada dasar hitungannya nanti, berapa intermittent yang akan kita pasang. Atas dasar apa? Atas dasar kilogram bobot ayam. 1 kilo butuh berapa velocity-nya, dikalikan jumlah ayam ketemu tonase kali velocity dibagi kapasitas kipas. Jadi kita harus tahu kapasitas kipasnya berapa. Nanti akan ketemu on off-nya berapa. Stepping normal. Di sini require 30, 31 nambah 1 kipas harusnya di sini langsung 100%. 32 200%. 32 nambah 1 kipas lagi 33. Kalau di sini 32,5 ini selain 2 kipas nyala, dia juga sudah menggunakan cooling pad sebesar 5%. 5% dari berapa? Dari total waktu 5 menit. Jadi 5% kali 5 menit, 15 detik berarti. Karena kalau 10% itu di 30 detik ya. Berarti ini 15 detikan kurang lebih. Oke, secara prinsip oke, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ayam masih umur 1 minggu. Jadi kalau terlalu basah, ada kecenderungan saluran pernafasan juga akan terganggu. Mungkin seperti itu untuk ini, untuk display depan. Kemudian kita lihat di setting atas. Contoh yang awal dulu, kita lihat bahasa. Ini pengaturan bahasa yang kita pakai. Ada Inggris, Prancis, dan lain-lain. Sayangnya nggak ada bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Nah, kemudian untuk alarm, ini indikasi ketika terjadi gangguan di dalam kandang. Misalkan ini low temperature. Jadi low temperature ini terjadi suhu yang di bawah yang tidak kita kehendaki. Kapan terjadi? Pada saat jam 22.58. Diketahuinya 22.58. Di OK di 23. Jadi sementara belum di deactivated, ini pasti ada alarm menyala atau tanda warning ya. Alarm di sini ada 2, kuning sama merah. Merah itu yang alarm keras, kuning itu warning atau peringatan. Dan seterusnya. Kemudian di sini ini setting menu, ada climate, production, management, alarm setting, dan technical. Untuk ngatur climate sebenarnya dari display depan tadi bisa, dari display ini langsung bisa diterapkan. Tapi kalau dari sini juga bisa, temperaturnya berapa dan set point misalnya kita mau atur. Ini set pointnya tadi yang di depan kan langsung praktis, 30 derajat langsung masukkan. Kalau ini satu-satu, jadi kurang praktis ya. Oke, untuk production ini ada animal, ada water, ada 24 jam clock. Biasanya kita pakai yang animal, tujuannya apa? Kita tahu jumlah populasi ayamnya berapa, mati kalingnya berapa. Ini setiap hari bisa diisi. Stok animal, ini jumlah populasi ayam per lantai biasanya.
karena ini satu vento ini untuk satu lantai. Ini satu lantai populasi awal 20.000. Sebenarnya kalau ada extra chick akan baik kalau extra chicknya dimasukkan. Kemudian ini animal life, ini adalah ayam yang hidup, ini yang mati 27 sampai umur masuk 9 hari sudah mati 27 ekor. Berapa persen? Ada 0,1%. Nah, ini yang mati kemarin, ini yang total mati. Kemudian water, itu terkait water intake segala macam, kayak harus ngelink ke instalasi air. Kemudian yang tidak kalah penting adalah batch curve ya. Sobat, alhamdulillah hari ini sudah selesai kunjungan. Jadi sedikit mengulik vento, kemudian ada major trouble yaitu kebutuhan inlet yang harus dirubah karena memang jauh dari standar. Kemudian sedikit tips untuk pencapaian feed intake dengan penggunaan auger yang tepat waktu. Sampai ketemu di lain kesempatan.